adik-adik sekolah minggu. Adik-adik apa kabar? Kakak harap kalian dalam keadaan sehat ya. Iya, hari ini hari Minggu, waktunya kita untuk beribadah. Ingat, persiapkan hati dan pikirannya agar ibadahnya jauh lebih baik lagi. Pasti dong Kak. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita nanti, kita persiapkan Alkitab dan kepada orang tua kami untuk menemani adik-adik sekolah minggu sampai akhir ibadah kita. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita bernyanyi-nyanyi dulu ya. Bisa diikuti di rumah gerakan kakak sekolah minggu. Lagu yang pertama kita akan menyanyikan lagu Berani Tampil Beda. Siapa yang masih ingat? Iya, sama-sama ya kita nyanyikan. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Adik-adik, lagu tadi sudah tahu kan? Kita lanjut lagu kedua yang berjudul Nabi Nuh. Masih ingat kan? Yuk kita nyanyikan. Sekali lagi ya adik-adik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam batra. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita berdoa, ambil sikap berdoa yang baik, dilipat tangannya, ditutup matanya, dan jangan diganggu teman-temannya ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucapkan syukur kepadamu Bapa, karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan.
Engkau juga Tuhan yang memberkati kami sehingga kami dapat melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya nanti, agar berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami juga memohon Bapa, berkatilah firman-Mu yang akan kami dengarkan, agar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita masuki acara ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 9 ayat 1. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Marilah kita membaca epistel pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang tertulis dalam Imamat 25 ayat 1 sampai 13. Kita baca secara responsoria. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari permulaan itu, janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tuhan itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya.
Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian epistel kita pada minggu hari ini. Amin. Kita siapkan hati kita mau mendengarkan khotbah, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sudah bersama dengan anak-anak kami di rumah masing-masing, siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tenangkanlah hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti apa firman-Mu di dalam pagi hari ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Seperti mana biasanya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah nyanyikan mengenai si Nuh dengan keluarganya, dan bagaimana cerita untuk selanjutnya. Kita dengarkan pada Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Semua anak-anak di rumah buka Alkitabnya dan ikuti saya membacakan firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan lenyap oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang ada. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi.
Cerita Nuh sudah berulang kali kita dengarkan melalui khotbah dari guru-guru sekolah minggu, demikian juga khotbah di pertanyaan sudah sering kita dengarkan. Nuh adalah seorang yang benar. Dia setia kepada Allah. Anak-anaknya pun setia sama dia dan seluruh mereka setia kepada Allah. Tetapi semua orang selain daripada mereka sudah banyak dosa, melakukan kejahatan. Maka Tuhan tidak senang kepada orang-orang di luar keluarga Nuh. Karena itu Tuhan ingin mau melenapkan semua manusia dan makhluk yang ada di bumi kecuali keluarga Nuh. Tuhan senang melihat Nuh yang tetap setia kepada Allah. Maka kita pun semua harus setia kepada orang tua, setia kepada Allah. Karena senangnya Tuhan melihat Nuh orang yang benar itu dengan keluarganya, maka Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat suatu bahtera yang besar, panjangnya 300 hasta. Satu hasta itu dari ujung jari tengah sampai ke siku kita. Jadi kira-kira setengah meter. Jadi kalau begitu bahtera itu berpanjang sekitar 150 meter ukuran kita yang sekarang. Lebarnya 50 hasta berarti sekitar 25 meter. Tingginya 30 hasta berarti sekitar 15 meter. Bayangkan dulu besarnya bahtera itu. Tuhan sudah menentukan apa dan terdiri dari apa bahtera itu dibuatnya. Ternyata dari kayu, dan kayu ini kayu yang sudah terpilih di hutan, di suatu gunung. Maka Nuh karena kesetiaannya dia membuat bahtera itu di atas gunung. Namun pun ada orang memperolok-olokkannya. Karena kesetiaannya maka dia membuat bahtera di atas gunung. Sementara jenis binatang pun ada di sana, jenis burung-burung pun ada di sana, sehingga nanti kalau memasukkan mereka ke dalam bahtera tidak ada suatu kesulitan. Tidak mungkin dibawa kayu dari hutan itu ke kampung atau ke kota. Bagaimanapun ejekan yang dilakukan, maka kita orang Kristen harus tetap setia kepada Tuhan yang kita percayai, supaya kita mendapat keselamatan. Anak-anak kami semua, kita sudah rindu semua ke gereja. Rindu semua, tidak ada yang tidak rindu. Nah, oleh karena itu, setialah kepada aturan yang dibuat oleh pemimpin gereja, oleh pemerintah, supaya kita cepat-cepat terhindar dari serangan COVID yang sekarang sangat merajalela di dunia ini. Anak-anak kami setia kepada orang tua, setia kepada semua, maka Tuhan akan senang melihat kita. Kemudian setelah air bah selesai, mereka keluar dari sana diperkenankan Tuhan setelah kering semua. Apa yang dilakukan oleh Nuh? Dia memilih binatang-binatang ataupun hewan ataupun burung-burung yang terbaik dari semua yang dibawanya di dalam bahtera itu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Korban pada waktu itu adalah korban makanan, dibakar, kemudian Tuhan mencium. Tuhan merasa senang. Sama perbuatan Nuh dengan keluarganya itu. Jadi jangan seperti anak-anak ya.
Kalau kamu menyerahkan persembahan di gereja, jangan kumal-kumal, jangan. Nah, dibawa dari rumah dikasih orang tua, bawa dan kasih dengan bagus pada persembahan. Maka Tuhan akan senang melihat kita. Kalau Tuhan senang melihat kita, maka Dia akan menetapkan perjanjiannya kepada kamu anak-anak kami. Kamu akan kujadikan menjadi orang yang pintar. Bayangkan dulu kalau kita orang pintar semua, sekolah kita akan berhasil semua, apa tak senang. Nah, demikianlah firman Tuhan pada waktu itu, sehingga Dia membuat perjanjian kepada Nuh dan keluarganya beserta dengan makhluk-makhluk yang ada. Tuhan membuat perjanjian. Aku sudah senang melihat kalian, maka aku tidak akan membuat air bah lagi untuk melenapkan makhluk yang ada di bumi ini. Sebenarnya Nuh tidak meminta pertanda. Bukan Nuh yang berjanji, tapi Allah menunjukkan kasih setianya dengan tanda tersebut, yaitu busur. Busur kalau lingkaran kau pelajari di sekolah begini kan. Bahagian dari busur ini, bahagian dari busur lingkaran ialah ini. Dan demikianlah kamu lihat yang di langit itu. Kalau dia embun, kita lihat dia berwarna kayak lingkaran demikian. Yang kita sebutkan sekarang ini namanya pelangi. Ada nyanyian pelangi-pelangi kan? Nanti guru sekolah minggu akan membuat nyanyi pelangi-pelangi lagi nanti. Waktu kita sudah selesai khotbah. Maka kita akan mengingat perjanjian Allah itu. Menunjukkan kesetiaan Allah kepada manusia. Kita tidak harapkan untuk berdosa lagi. Kita diharapkan bahwa kita akan setia selamanya kepada Dia. Nah, sekarang ikutlah sebagai orang yang setia. Seperti orang yang setia. Anak-anak Nuh. Ada berapa orang anak-anak Nuh? Ada 3 orang kan? Si Sem, si Ham, dan si Japet. Jadi kita ini adalah keturunan mereka. Jadi kita harus mengikuti bagaimana perangai daripada nenek kita, orang-orang tua kita dulu, supaya kita tetap selamat. Jika tidak, apa yang terjadi kepada orang-orang jahat? Dia akan mendapat bala. Awas, COVID adalah suatu bala. Apakah ini akan menyerang umat-umat Kristen? Selama kita setia kepada aturan, setia kepada Tuhan, kita berdoa, maka kita akan tetap selamat. Jadi setialah seperti Nuh dengan anak-anaknya, maka kita semua akan selamat. Penurutlah kepada Tuhan kita, maka kita ini akan tetap dikasihan. Demikian firman Tuhan ya anak-anak, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap bersama dengan kami dan menjaga kami agar jangan kami ini dapat tertarik oleh kekuatan iblis untuk menjauh daripada Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk melakukan kesetiaan kami kepadamu. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pelukismu agung
Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah dari Amang Simbolon kan? Jadi adik-adik sekolah minggu, kakak harap kalian bisa seperti Nuh. Kita bisa tetap percaya dan selalu setia pada akan janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Semoga khotbah yang kita dengarkan hari ini dapat membawa sukacita yang berlimpah bagi kita dimanapun kita berada. Amin. Kita kembali bernyanyi, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 2. Ku heran Allah mau memberi. Untuk menutup minggu kita pada hari ini, anak-anak, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Kita pulang dengan sejahtera, kita terimalah berkat Tuhan, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita untuk selama-lamanya. Amin.